Ramai tagar bubarkan MUI karena dianggap sarang teroris. Majelis Ulama ini orang yang sering lupa, ini diciptakan oleh Pak Harto. Partai-partai politik yang beragama dijadikan satu, jadi P3. Jadi sekarang itu masih mempertahankan P3 segala macam itu karena agak lupa ya, pikun gitu. Bahwa dulu bikinannya Pak Harto. Pak Harto udah lengser masih itu warisan. Kita ini overreact ya, terlalu berlebihan bereaksi, kontroversinya juga terlalu berlebihan dalam dua hal. Satu, ada yang menuding bahwa MUI itu menjadi tempat persemaian terorisme sehingga harus dibubarkan. Jadi NU Muhammadiyah persis sabida dadi di sini nggone MUI. Pekerjaannya golekno Pak Harto dalil. Iki dalile piye kalah ta ora. Kalau dulu Bung Karno itu tanyanya sama Menteri Agama. Pak Harto tanyanya sama MUI. Menyerahkan sepenuhnya kepada kepolisian, kepada Densus 88, dan sama sekali ini tidak ada hubungannya dengan Majelis Ulama Indonesia secara kelembagaan. Ini murni adalah pribadi beliau, dan beliau yang bertanggung jawab tentunya mengikuti proses hukum. Zaman Bung Karno itu jadi dalil revolusi. Begitu Pak Harto jadi dalil pembangunan. Dan kalau Anda masuk MUI, Anda akan jadi ulama. Ya tidak mungkin loh, jadi pengurus MUI kok tidak ulama. Itu namanya Majelis Ulama kok. Kalau tidak masuk Majelis Ulama, bisa tidak. Tapi kalau sudah jadi pengurus, meskipun tukang ketik, ya tetap ulama. Ramai tagar bubarkan MUI karena dianggap sarang teroris. Gusmus, MUI itu makhluk apa? Setelah tertangkapnya salah satu anggota MUI, Ustadz Farid Okbah oleh Densus 88. Tagar bubarkan MUI pun mulai bermunculan. Beberapa sosial media seperti Twitter dan Instagram pun banyak yang mengunggah soal pembubaran MUI. Lantas bagaimana pendapat para ulama? Salah satu tokoh sekaligus ulama besar Kiai Haji Mustafa Bisri atau Gusmus malah mempertanyakan dengan satir, MUI itu makhluk apa? Dalam salah satu unggahan YouTube Duta HWMI Official, Gusmus mengatakan MUI itu produk Orde Baru yakni ciptaan Presiden Soeharto. Gusmus mengatakan Soeharto itu sangat pintar untuk menguasai masyarakat dalam melanggengkan kekuasaannya. Majelis Ulama Indonesia itu orang sering lupa. Ini diciptakan oleh Pak Harto. Pak Harto itu pintarnya luar biasa untuk menguasai kita semua, kata Gusmus. Era Soeharto, kata Gusmus, setiap organisasi yang satu frekuensi tidak diperkenakan berdiri sendiri, melainkan harus bersatu. Hal ini dilakukan lantaran agar Soeharto bisa mengkontrol pergerakannya. Gusmus melihat itu semua bentuk pembatasan yang sudah jadi lumrah di era Orde Baru. Zaman Pak Harto, organisasi gender atau apapun dibuat jadi satu. Partai politik yang basisnya agama jadi satu yaitu PPP, basisnya nasionalis jadi satu PDI, basis kekaryaan jadi satu, Golkar, organisasi pemuda, Ansor, AMPI jadi satu, KNPI, ujar Gusmus. Menurut Gusmus, siapapun yang masih mempertahankan budaya atau peninggalan Soeharto kemungkinan masih mempercayai Soeharto atau mendapat keuntungan dari budaya Soeharto. Makanya yang masih mempertahankan kesatuan-kesatuan itu dia lupa atau pikun itu buatan Pak Soeharto. Padahal Pak Hartonya sudah lengser. Itu warisan dia, ungkap Gusmus. Gusmus melihat pada saat itu pekerjaan MUI itu hanya satu, mencari dalil atau memperkuat posisi pemerintah dalam hal ini rezim Soeharto. Dan organisasi Islam dihimpun dalam satu wadah yaitu MUI. Pekerjaannya apa? Ia menyebarkan dalil Pak Harto, terang Gusmus. Era Soeharto dan Soekarno berbeda. Gusmus mengalami dua zaman itu. Menurutnya, setiap rezim mencari dalil untuk mengkampanyekan program yang menjadi unggulan saat masanya. Dulu Soekarno itu nanya soal agama pada Menteri Agama. Kalau Pak Harto itu pada MUI. Meskipun outputnya sama, jadi dalil yang dikeluarkan beda-beda.
Soekarno cari dalil revolusi, Soeharto cari dalil pembangunan, beber Gusmus. Gusmus menyindir jika ingin menjadi ulama yang terkenal maka masuk saja MUI. Sebab, kata Gusmus, sekecil apapun pekerjaan di MUI pasti bergelar ulama. Jadi begitu pekerjaannya, dan kalau Anda masuk MUI, Anda akan jadi ulama. Ya tidak mungkin jadi pengurus MUI tidak jadi ulama. Majelis ulama, kalau tidak jadi pengurus MUI, bisa jadi ulama, bisa tidak. Kalau di MUI meskipun tukang ketik, ya tetap ulama, pungkasnya. Tak sampai di situ, Gusmus menyindir MUI dengan mempertanyakan jenis kelamin dari organisasi MUI. Bahkan, Gusmus mempertanyakan kenapa MUI dapat anggaran. Sampai sekarang kan gak jelas, kelaminnya gak jelas, itu organisasi soal politik. Apa dia instansi pemerintah, tapi dapat APBN. Jadi MUI itu makhluk apa, tuturnya. Mantan Rais Surya Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mustafa Bisri atau akrab disapa Gusmus, sudah sejak lama mengkritik Majelis Ulama Indonesia. Gusmus mempertanyakan status MUI yang sampai saat ini dianggapnya semakin tidak jelas. Menurut Gusmus, MUI semakin aneh dan membingungkan. Gusmus mempertanyakan apakah MUI termasuk dalam organisasi kemasyarakatan, partai politik, atau institusi pemerintah. Lebih mengherankan lagi, kata Gusmus, MUI mendapat sokongan dana dari pemerintah. MUI itu makhluk apa? Kelaminnya apa? Organisasi masyarakat, parpol kepemudaan, atau apa? Ini semakin tidak jelas, tapi anehnya dapat APBN, kata Gusmus dilansir dari kanal YouTube HMWI Official Sabtu 20 November 2021. Gusmus mengatakan tidak semua orang yang ada di MUI adalah ulama, tapi Gusmus heran orang yang ada di MUI selalu menganggap dirinya seorang ulama. Akibatnya, lanjut Gusmus, banyak umat Islam yang menganggap MUI sebagai penentu fatwa yang wajib diikuti. Kalau kalian mau jadi ulama, ya masuk MUI, langsung jadi ulama, meskipun hanya tukang ketik atau juru ketik. MUI dengan mudah mengeluarkan fatwa. Lucunya banyak umat Islam yang mengikuti, bahkan sampai mengurusi halal dan haram yang gampang dikeluarkan, ujar Gusmus. Gusmus menyoroti beberapa fatwa yang dikeluarkan MUI yang begitu fenomenal dan melahirkan pro kontra. Pertama, fatwa terkait dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok saat kontestasi Pilkada DKI. Kedua, Gusmus menyesalkan sikap MUI yang menyerang mantan Ketua PPP Muhammadiyah Ahmad Syafi'i Ma'arif lewat media massa maupun di media sosial terkait tanggapannya atas dugaan kasus penistaan agama oleh Ahok. Itu gimana Buya Syafi'i saja didebat dan dihujat. Ilmu agama Islam Buya itu lebih tinggi dari mereka yang di MUI, sindir Gusmus.